warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Rahmawati. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tapi berbeda dari pembahasan sebelumnya. Kalau kalian ingin tahu, mari kita simak video berikut ini. Oke, pada pembahasan kali ini mengenai men-score dan menilai. Men-score. Pemberian skor atau men-score merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes, yaitu proses pengubahan jawaban-jawaban soal menjadi angka-angka. Dengan kata lain, pemberian skor merupakan tindakan kuantifikasi terhadap jawaban-jawaban yang diberikan dalam suatu tes hasil belajar. Nilai-nilai hasil tes itu tertuang dalam bentuk angka dengan rentangan antara 0 sampai 10, antara 10 sampai 100, dan ada pula yang menggunakan simbol huruf, yaitu huruf A, B, C, D, dan F, fail atau gagal. Menurut Ari Kunto, dalam pekerjaan men-skor atau memberi angka dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu alat bantu untuk menentukan jawaban yang benar disebut kunci jawaban. Alat bantu untuk menyeleksi jawaban-jawaban yang benar dan yang salah disebut kunci scoring. Alat bantu untuk menentukan angka disebut pedoman penilaian. Yang pertama, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk betul salah. Untuk tes bentuk betul salah, yang dimaksud dengan kunci jawaban adalah sederetan jawaban yang kita persiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang kita susun. Sedangkan kunci scoring adalah alat yang kita gunakan untuk mempercepat pekerjaan scoring. Oleh karena dalam hal ini testi hanya diminta melingkari huruf B atau S, maka kunci jawaban yang disediakan hanya berbentuk urutan nomor serta huruf di mana kita menghendaki untuk melingkari atau dapat juga diberi tanda silang. Nah, misalnya ini. Ada baiknya kunci jawaban ini ditentukan terlebih dahulu sebelum menyusun soalnya agar dapat diketahui imbangan antara jawaban B dan S, dapat diketahui letak atau jawaban B dan S. Cara menjawab dengan memberi tanda silang akan lebih baik daripada melingkari. Dengan demikian, maka tanda yang dibuat testi akan tampak jelas. Nah, ini adalah contohnya. Dan untuk menghitung skor, bisa digunakan rumus S sama dengan R dikurang W, di mana S itu skor, R itu right, W itu wrong. Skor yang diperoleh siswa sebanyak jumlah soal yang benar dikurangi dengan jumlah soal. Yang kedua, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda. Dengan tes pilihan ganda, testi diminta melingkari salah satu huruf di depan pilihan jawaban yang disediakan atau dengan memberi tanda silang pada tempat yang sesuai di lembar jawaban. Dalam hal menentukan kunci jawaban untuk bentuk ini, langkahnya sama dengan soal bentuk salah. Hanya untuk soal yang jumlahnya lebih dari 30 buah sebaiknya menggunakan lembar jawaban dan nomor-nomor urutannya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memakan tempat. Misalnya sebagai berikut. Ini. Menurut Ari Kunto, dalam menentukan angka untuk tes bentuk pilihan ganda juga dikenal 2 macam cara, yakni tanpa hukuman dan dengan hukuman. Tanpa hukuman, apabila banyaknya angka dihitung dari banyaknya jawaban yang cocok dengan kunci jawaban. Nah, dengan hukuman menggunakan rumus S sama dengan R dikurang W dibagi N kurang 1. Contoh, banyaknya soal sama dengan 20, banyaknya yang betul 14, banyaknya yang salah 6, banyaknya pilihan sama dengan 4. Maka skornya adalah 14 dikurang 6
Terus dibagi 4 dikurang 1. 14 dikurang 2 sama dengan 12. Yang ketiga, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk jawaban singkat. Tes jawaban singkat adalah bentuk tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat. Melihat namanya, maka jawaban untuk tes tersebut tidak boleh berbentuk kalimat panjang, tetapi harus sesingkat mungkin dan mengandung satu pengertian. Dengan persyaratan inilah, maka bentuk tes ini dapat digolongkan ke dalam bentuk tes objektif. Tes bentuk isian dianggap setara dengan tes jawaban singkat. Kunci jawaban tes bentuk ini merupakan deretan jawaban sesuai dengan nomornya. Contoh, 1 tayamum, 2 wudu, 3 debu, 4 sholat, 5 orang sakit. Terus bagaimana kunci pemberian skornya? Sebaiknya tiap soal diberi angka 2. Dapat juga angka itu disamakan dengan angka pada bentuk betul salah atau pilihan ganda jika memang jawaban yang diharapkannya ringan atau mudah. Tetapi sebaliknya, apabila jawabannya bervariasi, misalnya lengkap sekali, lengkap dan kurang lengkap, maka angkanya dapat dibuat bervariasi pula, misalnya 2, 1, 5, dan 1. Yang keempat, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan. Pada dasarnya, tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda di mana jawaban-jawaban dijadikan satu. Demikian pula pertanyaan-pertanyaannya. Kunci jawaban tes bentuk menjodohkan dapat berbentuk sederetan jawaban yang dikehendaki atau deretan nomor yang diikuti oleh huruf-huruf yang terdapat di depan alternatif jawaban. Contoh, 1 ribosom, 2 badan, 3 membran sel, 4 retikulum endoplasma, 5 lisosom. Yang kelima, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk uraian. Tidak ada jawaban yang pasti terhadap tes bentuk uraian ini. Jawaban yang kita peroleh akan sangat beraneka ragam. Langkah-langkah yang mesti kita lakukan pada waktu kita mengoreksi dan memberi angka tes bentuk uraian adalah sebagai berikut. A. Membaca jawaban soal pertama dari seluruh jawaban siswa. B. Menentukan angka skor jawaban untuk soal pertama. C. Memberikan angka bagi soal pertama untuk seluruh jawaban siswa. D. Mengulangi langkah-langkah tersebut untuk soal kedua dan seterusnya hingga selesai. Terakhir, menjumlahkan angka-angka yang diperoleh oleh masing-masing siswa. Yang keenam, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tugas. Tolak ukur yang disarankan sebagai ukuran keberhasilan tugas adalah A. Ketetapan waktu penyerahan tugas. B. Bentuk fisik pengerjaan tugas yang menandakan keseriusan mahasiswa dalam mengerjakan tugas. C. Sistematika yang menunjukkan keruntutan pikiran. D. Kelengkapan isi menyangkut ketuntasan penyelesaian dan kepadatan isi. E. Mutu hasil tugas, yaitu kesesuaian hasil dengan garis-garis yang sudah ditentukan oleh guru atau dosen. Dalam mempertimbangkan nilai akhir, perlu dipikirkan peranan masing-masing aspek kriteria tersebut. Misalnya, A1, ketetapan waktu diberi bobot 2, A2 bentuk fisik diberi bobot 1, A3 sistematika diberi bobot 3, A4 kelengkapan isi diberi bobot 3, A5 mutu hasil tugas diberi bobot 3. Maka nilai akhir tugas tersebut diberikan dengan rumus. Teman-teman bisa lihat sendiri rumusnya. Menilai. Yang dimaksud dengan menilai ialah kegiatan membandingkan hasil pengukuran atau skor sifat suatu objek dengan acuan yang relevan sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu kualitas yang bersifat kuantitatif. Sebagai hasil penilaian sifat suatu objek berupa kualitas yang bersifat kuantitatif yang diberi simbol agar lebih dipahami. Simbol yang dipakai dalam penilaian untuk menyatakan nilai tersebut dapat berupa angka dan huruf. Simbol angka. Arti simbol angka antara lain 1 amat buruk, 2 buruk, 3 amat kurang, 4 kurang, 5 tidak cukup, 6 cukup, 7
7 lebih cukup, 8 baik, 9 amat baik, 10 istimewa. Simbol huruf, arti simbol huruf antara lain E. Gagal, D. Kurang atau meragukan, C. Cukup, B. Baik, A. Amat baik. Perbedaan skor dan nilai. Sebelum melakukan pengolahan dan konversi data hasil penilaian atau mengubah data skor mentah hasil tes belajar menjadi nilai standar, terlebih dahulu harus dibedakan pengertian skor dan nilai. Pada umumnya, antara skor dan nilai dianggap mempunyai pengertian yang sama, padahal keduanya mempunyai arti yang berbeda. Skor adalah hasil pekerjaan menyekor atau memberi angka yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Nilai adalah angka atau huruf ubahan dari skor yang sudah dijumlahkan dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan norma dan acuan patokan atau standar. Nilai pada dasarnya merupakan angka atau huruf yang menggambarkan seberapa tinggi atau besar tingkat ketercapaian kompetensi, juga melambangkan penghargaan yang diberikan seorang guru kepada peserta didik. Pengolahan atau analisis skor. Yang pertama, catatan harian keterampilan siswa. Bahan dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap guru untuk membuat penilaian kompetensi keterampilan di buku rapor adalah catatan harian keterampilan per peserta didik untuk setiap indikator kompetensi dasar keterampilan. Catatan ini dituangkan dalam format daftar cek atau skala penilaian. Format ini dapat dirancang untuk diisi oleh 3 pihak, yaitu pelaku keterampilan atau diri peserta didik itu sendiri, pengamat atau teman sejawat, dan guru. Format ini harus dilengkapi dengan rubrik penilaian yang menjadi acuan kerja penilai. Dengan tersedianya rubrik penilaian, memungkinkan peserta didik mampu mengisi format sehingga menutup keterbatasan waktu guru mengobservasi persiswa. Guru dapat memanfaatkan catatan siswa sebagai bahan penilaian setelah melihat kebenaran data pendukung atau melakukan konfirmasi keterampilan. Untuk kompetensi keterampilan akan mengarah ke satu dari 3 teknik penilaian, yaitu tes praktik, proyek, dan portofolio. Yang kedua, rekap skor per kompetensi dasar keterampilan. Nilai capaian kompetensi keterampilan yang diperoleh dari setiap indikator perlu direkap menjadi nilai kompetensi keterampilan peserta didik tiap-tiap KD. Nilai ini perlu diupayakan dalam skala 1-4 dan dapat dibandingkan dengan nilai KKM untuk tiap-tiap KD. Apabila peserta didik tidak mendapatkan nilai sempurna pada KD, harus dilengkapi dengan deskripsi bagian mana yang belum sempurna, sehingga dalam rekap skor atau nilai per siswa per KD keterampilan berisi angka dengan skala 1-4 dan deskripsi kompetensi yang mencerminkan dari nilai tiap-tiap peserta didik. Yang ketiga, bahan nilai rapor. Untuk merekap nilai KD menjadi nilai rapor, setiap nilai KD dapat dibobot dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menuntaskan satu KD tersebut. Jadi KD yang memerlukan waktu pencapaian lebih lama diberi bobot lebih besar. Selanjutnya, nilai tersebut dapat dirata-rata dengan memperhitungkan bobot menjadi nilai rata-rata KD untuk satu semester. Sedangkan nilai tersebut perlu dilengkapi dengan deskripsi yang menggambarkan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik tersebut. Jadi, nilai kompetensi keterampilan per semester per siswa meliputi angka dengan skala 1-4 dan deskripsi kompetensi yang telah dicapainya. Beberapa skala penilaian. Yang pertama, skala bebas. Skala bebas adalah skala yang tidak tetap. Ada kalanya skor tertinggi 20, lain kali 25, 50, dan yang lainnya. Semua tergantung dari banyak dan bentuk soal, jadi angka tertinggi dan skala yang digunakan tidak selalu sama. 2. Skala 1-10. Pada umumnya, para guru cenderung menggunakan skala 1-10 dalam memberikan penilaian terhadap siswa. Ini berarti bahwa siswa yang mendapat nilai 10 adalah nilai yang tertinggi. Ketiga, skala 1-100. Dengan menggunakan skala 1-10, maka bilangan bulat yang ada masih menunjukkan penilaian yang agak kasar. Sebenarnya ada hasil prestasi yang berada di antara kedua angka bulat itu. Untuk itulah, maka dengan menggunakan skala 1-100, dimungkinkan melakukan penilaian yang lebih halus
karena terdapat 100 bilangan bulat. Misalnya angka 6,4 dalam skala 1 sampai 10 biasanya dibulatkan menjadi 6, tetapi dalam skala 1 sampai 100 angka ini dituliskan angka bulat 64. Yang keempat, skala huruf. Selain menggunakan angka, pemberian nilai dapat dilakukan dengan huruf A, B, C, dan E. Jarak antara huruf A dan B tidak dapat digambarkan sama dengan jarak antara B dan C, atau antara C dan D. Penggunaan huruf dalam penilaian akan terasa lebih tepat digunakan karena tidak ditafsirkan sebagai arti perbandingan. Huruf tidak menggambarkan kuantitas, tetapi dapat digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan kualitas. Oleh karena itu, dalam mengambil jumlah atau rata-rata akan dijumpai kesulitan. Padahal dalam pengisian rapor kita tidak lepas dari pekerjaan mengambil rata-rata. Macam-macam acuan penilaian. Macam-macam acuan penilaian yang dipakai dalam suatu penilaian sifat suatu objek dibedakan menjadi A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma. Penilaian acuan patokan. Yang dimaksud dengan penilaian acuan patokan atau PAP adalah suatu penilaian yang memperbandingkan prestasi belajar siswa dengan suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu prestasi yang seharusnya dicapai oleh siswa yang dituntut oleh guru. Untuk menentukan suatu patokan penguasaan bahan pelajaran yang merupakan kompetensi dalam suatu PAP perlu diperhatikan syarat-syarat. A. Seorang guru harus mampu mengidentifikasikan tujuan instruksional secara tuntas dari setiap mata pelajaran yang diampunya dan merumuskan secara tepat sehingga tujuan instruksional tersebut benar-benar operasional. B. Seorang guru mampu menyelenggarakan program pembinaan dan pengayaan yang memadai. C. Guru dan sekolah harus mampu mengelola secara terencana dan memadai setiap kegiatan sekolah dan menyediakan fasilitas yang relevan. Menurut Masijo, ditinjau dari tuntutan prestasi belajar dalam presentil yang bersifat gradatif atau berderajat yang menyebabkan tuntutan dalam passing score-nya tidak sama, maka pada pokoknya dibedakan dua tipe PAP, yakni PAP tipe 1 dan PAP tipe 2. PAP tipe 1, seorang guru telah menetapkan suatu batas penguasaan bahan pelajaran atau kompetensi minimal yang dianggap dapat meluluskan. Dari keseluruhan penguasaan bahan, yakni 60%, yang diberi nilai cukup 6 atau C. Dengan kata lain, passing score prestasi belajar yang dituntut sebesar 65% dari total skor yang seharusnya dicapai, lalu diberi nilai cukup. Jadi, passing score terletak pada persentil 65. Persentil 65 juga sering disebut persentil maksimal, karena persentil 65 dianggap merupakan batas penguasaan kompetensi minimal yang sudah tinggi. B. PAP tipe 2. Dalam PAP tipe 2 ini, penguasaan kompetensi minimal yang merupakan passing score adalah 56% dari total skor yang seharusnya dicapai, diberi nilai cukup. Tuntutan pada persentil 56 sering disebut persentil minimal, karena passing score pada persentil 56 dianggap merupakan batas penguasaan kompetensi minimal yang paling rendah. Yang kedua, penilaian acuan norma atau PAN. Yang dimaksud dengan penilaian acuan norma adalah suatu nilai yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa lain dalam kelompoknya. Dengan kata lain adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa dengan prestasi yang dapat dicapai oleh siswa dalam kelompoknya. Jadi dalam PAN, suatu prestasi yang dapat dicapai oleh siswa dalam kelompoknya baru dapat ditetapkan setelah suatu pengukuran dilaksanakan.